khawatir ya. Saya pastikan Luna akan dipenjara atas perbuatannya. Bu, makasih ya. Karena Ibu udah percaya sama omongan saya. Bu, Pak Langit udah nyelamatin hidup saya, Bu. Demi hidup saya nggak berharga ini, dia rela tertusuk. Cuman ini yang bisa saya lakukan untuk melindungi Pak Langit dari kegilaannya Luna. Sekali lagi saya makasih ya, Bu. Saya terima kasih sama Ibu. Iya. Udah, kamu jangan nangis lagi ya. Saya yang berterima kasih karena kamu itu sudah memberikan bukti yang sangat-sangat penting soal Luna. Saya akan seret Luna ke penjara. Dan dia harus tahu pembalasan seorang nenek untuk cucu kesayangannya. Mana sih nih? Belum datang juga. Oma kenapa ngajak aku ketemu dadakan di sini? Ada apa, Oma? Ini bukan soal Langit, kan? Oma mau nampar aku? Oma itu udah tua. Gerak-gerik Oma kebaca sama aku. Pasti Renata udah ngasih tahu semuanya kan ke Oma. Tapi sayangnya aku nggak peduli, Oma. Walaupun Oma mau ngehalangin aku akan lakuin apapun untuk dapetin Langit. Cinta aku ke Langit itu jauh lebih besar dibanding cinta aku ke diri aku sendiri, Oma. Jadi aku akan ngelakuin segala cara, dengan atau tanpa restu Oma. Jadi Oma gak marah sama sekali sama aku? Perempuan yang seperti ini yang saya inginkan untuk jadi calon istri cucu saya. Kamu benar-benar perempuan yang tepat untuk Langit. Cinta kamu ke Langit, Oma yakin Langit lebih membutuhkan itu. Jadi dari tadi aku cuma ngetes aku. Tapi kamu harus tanggung jawab, Luna, atas kesalahan kamu. Bukan Renata yang celaka, tapi cucu saya. Iya aku tahu, Om. Aku juga hampir gila mikirin Langit. Tapi sekarang kondisi Langit nggak apa-apa kan? Dia baik-baik aja kan, Oma? Kondisi Langit nggak stabil. Itu yang Oma takutkan. Dia butuh darah O negatif. Stok udah nggak ada di rumah sakit, kata dokter. Di mana-mana kosong. Dan sekarang kamu bisa buktikan cinta kamu ke Langit. Kamu harus segera menemukan darah untuk cucu saya. Secepatnya. Karena kita udah gak punya banyak waktu. Cuman itu yang Oma butuhin. Itu hal yang mudah, Oma.
Ya, kamu harus buktikan omongan kamu itu. Kalau ini berhasil, rahasia kamu akan menjadi rahasia antar kita berdua saja. Gak akan ada yang tahu kamu sudah mencelakakan cucu saya. Oma, itu hal gampang. Mau dengan cara legal, nggak legal, atau aku harus pakai cara kotor, cara bersih sekalipun, aku akan lakuin semuanya demi langit. Tapi masalahnya di Renata. Renata gimana, Oma? Dia tahu apa yang aku lakuin. Kamu tenang aja. Sudah saya beres. Sekarang kamu ikut Oma. Ikut kemana? Surprise! Ayo. Dia nggak akan nyulitin kamu, dan dia nggak akan bisa buka mulut. Kok Oma bisa sih bikin dia kayak gini? Renata, Bu, udah, kamu duduk aja. Ya, Nggak apa-apa. Kamu ada di sini, Kiran ada di atas. Kamu pasti capek banget ya, karena kamu hampir seharian kan di rumah sakit. Sebentar ya, Ibu ambilin minum buat kamu. Sebentar. gak usah, Bu. Gak usah repot-repot, saya ambil sendiri aja. Nggak apa-apa, anggap aja ini tanda terima kasih saya ke kamu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini, kamu minum. Makasih ya, Bu. Iya, setelah ini kita ke kantor polisi. Sekarang Renata, bukan ancaman lagi buat kamu. Ternyata Oma jauh lebih jahat dari yang aku pikirin. Sekarang, giliran aku, Oma. Buat buktiin ke Oma, secerdik apa calon istri dari cucu Oma. Soal darah itu hal gampang, semua pasti beres. Sekarang aku tinggal pikirin, gimana caranya bikin Renata menderita sampai titik ajalnya. Oma terima beres aja, biar aku yang urus semua. Mama nggak tahu kenapa bisa tertarik sama Renata. Mungkin ini yang dinamakan intuisi seorang ibu yang ingin mencarikan perempuan yang tepat untuk kamu, sayang. Mama yakin dia yang akan bisa membawa kamu kembali hidup, kembali bersama Mama. Ma, Sayang, kamu udah sadar? Alhamdulillah. Mama jangan nangis lagi ya. Aku udah sehat kok, Ma. Saat aku belum sadar, aku bisa mendengar suara di sekitar aku, termasuk suara Mama. Tapi ada suara Renata. Suara Renata berbeda. Kayak ada kekuatan yang narik aku untuk sadar. Rasanya seperti dia yang nuntun aku supaya bisa bangun lagi.
kalau memang suara Renata yang menuntun kamu ke sini kembali sadar, itu artinya hati kalian itu sudah ada ikatan batin. Dan Mama seneng banget. Dia itu wanita yang tepat buat kamu. Semoga kalian berdua bisa jauh lebih dekat setelah kamu pulih nanti. Dan semoga kalian bisa benar-benar sampai ke pelaminan. Mama yakin kamu dan Renata bisa hidup berdua dengan sangat bahagia. Ya. Haus. Iya, Mama lupa kasih kamu minum. Bentar lagi. Ini. Bentar ya. Yasmin. Mas. Yasmin. Mas, lihat Mas. Anak kita udah sadar. Lihat Mas. Dia masih koma, Yasmin. Kamu ngapain kasih minum? Dia udah sadar Mas. Aku tadi baru aja bicara sama dia. Yasmin, kamu lihat. Langit. Langit. Masa dalam kondisi seperti ini, kamu masih mikirin Langit untuk menikahi pelayan itu? Mungkin karena aku terlalu khawatir sama Langit. Maafin aku. Kamu pengen Langit cepat sembuh, tapi kamu mau tetap nikahi dia sama perempuan yang membuat dia begini. Ini gara-gara kamu. Renata menghilang, entah kemana. Seharusnya kita bisa interogasi dia. Sekarang, kamu lihat anak kita. Dia sedang memperjuangkan hidup dia. Seharusnya kamu doain dia sembuh. Om, Tante. Om, sabar dulu ya Om ya. Ini rumah sakit Om. Biar aku aja ya yang ngobrol sama Tante Yasmin. Tante, kita ngobrol di luar aja yuk. Langit. Mama keluar dulu ya, Nak. Malam, Pak. Bagaimana perkembangan si pelaku? Sedang kami kejar, Pak. Saya janji. Saya akan bawa orang yang harus bertanggung jawab atas penusukan Langit kepada Bapak. Bagus. Tante Yasmin. Iya, Van. Maaf Tante, bukannya aku mau ikut campur. Tapi Tante lihat sendiri kan kondisi Langit sekarang seperti apa. Jadi tolong banget Tante, nggak usah ngomongin soal Renata. Apalagi ngebahas soal pernikahan Langit dan Renata di depan Om Dava. Tante lihat sendiri kan tadi, Om Dava sampai emosi. Iya, Van. Kamu benar. Tante juga nggak bermaksud untuk bikin Om Dava marah. Iya Tante, aku ngerti kok. Aku cuma nggak mau keadaan makin keruh aja. Kasian juga kan, Tante Yasmin jadi kena marah terus sama Om Dava. Terima kasih, Van. Itu dia, Revan. Revan! Revan! Coba kamu lihat deh, berkas buat Om Dava. Cassandra, bawa apa? Enggak bawa apa-apa kok, ini urusan kantor aja. Mi,
kita lagi concern soal langit. Buat urusan kantor, nanti dulu ya dibahasnya. Itu pasti buat Om Dava kan? Iya, ini buat Om Dava memang. Nanti biar aku aja yang kasih ke kamu. Kamu nih sama sekali nggak ada attitude-nya ya. Main ambil-ambil aja berkas orang. Maaf Kak, tadi aku pikirkan itu mau dikasih ke Mas Dava. Biar aku aja yang kasih ke Mas Dava. Nggak perlu, ya. Saya bisa kasih sendiri kok ke Dava. Tante permisi ya. Kamu nih sama sekali nggak ada pekanya atau nggak? Hampir aja rahasia kita kebongkar. Loh, mana aku tahu, Mi? Mami kan nggak ngomong sama aku. Kamu tuh ya harus dikasih tahu segala. Ini surat harus ditandatangani sama Om Dava. Ini apa sih, Mi? Surat ini adalah surat pengalihan atas nama Om Dava ke kamu. Begitu Om Dava tanda tangan ini, maka aset, jabatan itu akan jatuh ke tangan kamu. Bukannya langit. Itu tandanya kita akan menang. Serius, Mi? Wah, ide bagus nih, Mi. Tapi apa Om Dava nggak curiga ya? Enggak. Mami yakin banget Om Dava nggak akan curiga. Apalagi kondisi Om Dava seperti ini. Dia lagi kacau, dia lagi gak fokus. Dan Mami yakin banget, dia nggak akan detail untuk memeriksa setiap berkas-berkasnya. Jadi kamu selipin surat ini ke berkas-berkas yang lain. Dia nggak akan sadar. Oke. Siap, Mi. Paham kan kamu? Pokoknya kamu cari cara lah. Oke, let's go. Yuk. Sukma? Dari mana dia? Kok sempat-sempatnya dia keluar rumah sakit? Dia bawa apa itu? Kenapa, Mi? Nggak apa-apa kok, Mami. Kamu tunggu sini ya. Dan hati-hati, Revan. Jangan sampai surat ini Om Dava baca. Oke? Oke, Mi. Itu Mami ngapain sih? Kenapa buru-buru gitu coba? Ya ampun, Ibu gimana sih? Mbaknya yang gak lihat-lihat, malah nuduh. Saya yang nggak lihat. Udah di buku. Cepetan deh, saya lagi buru-buru. Mana lagi tuh? Renata, udah jam segini kok kamu belum pulang sih, Nak? Nggak biasanya. Apa aku ke hotelnya aja ya? Mudah-mudahan aja dia masih kerja, biar aku nggak was-was. War, gimana hasil darah atas nama Langit? Masih lama? Sebentar. Nanti kalau udah selesai, tinggal di print aja ya. Keluarganya udah nungguin. Oke. Padahal aku yakin banget kalau isi tas itu tuh bukan baju. Dan dia juga nggak masuk ke kamar Langit. Apa ya sebenarnya isi tas itu? Alhamdulillah.
tugas labnya. Mas. Mas, gimana hasilnya? Menurut hasil lab, golongan darah Bapak tidak cocok, Pak. Tapi kalau saya Untuk hasil lab Ibu Yasmin, sangat cocok, Bu. alhamdulillah. Maaf Bu, tugas saya sudah selesai kan Bu? Kamu harus jelasin. Gimana hasilnya? Berhasil kan? Iya Bu. Saya sudah melakukan sesuai perintah Ibu. Hasil print darahnya Bu Yasmin sudah saya taruh di meja printnya Bu. Ini Bu. Rencanaku berhasil. Gak akan ada yang curiga kalau Langit bukan anak Yasmin dan Dava. Rasaku masih aman. Rena mana ya? Ibu cari siapa? Mbak, saya cari anak saya. Namanya Renata. Dia kerja di sini, Mbak. Mendingan Ibu pulang, tunggu Renata di rumah. Kalau dia udah balik baru Ibu tanya. Palingan dia lagi dinas malam tambahan sama bos-bos. Mbak, jaga omongan kamu. Anak saya itu anak baik-baik. Dia nggak mungkin melakukan hal yang kamu tuduhkan seperti itu. Tolong bilang anak saya di mana, Pak. Bilang anak saya di mana. Bukan ya, Bu. Anak saya bukan seperti itu. Fitnah anak saya. Saya nggak terima kamu fitnah anak saya, Pak. Ibu tetap keluar. Anak saya kerja di sini, Pak. Perempuan itu udah menghina anak saya. Saya nggak terima anak saya difitnah, Pak. Anak saya kerja di sini, Pak. Tolong lepasin saya, Pak. Ibu harus keluar. Rena. Kok mati sih? Ini gudang perlengkapan kok serem banget kayak gini sih. Bikin parno aja. Tuh aku udah selesai. Nah, pintunya mana? Pintunya mana ya? Kok tembok semua gini? Wah, ini meja dari tadi aku lewatin. Ini juga rak yang aku taruh arsip. Tadi aku muter-muter di sini doang.
Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Pak Langit. Kamu sengaja jatuh biar saya bisa nangkap kamu kan? Kamu punya mata. Kamu bisa lihat tempat ini luas. Kok bisa-bisanya jatuh? Kalau bukan karena sengaja, berarti kamu jalannya nggak bener. Pak, tadi tuh saya panik. Saya dari tadi nyari jalan keluar tapi nggak ketemu. Iya, terus tempatnya gelap kayak gini. Wajar dong saya kesandung. Kenapa ya? Saya itu harus selalu jadi penyelamat untuk orang-orang seperti kamu ini. Pak, saya nggak butuh Bapak selamatin. Bapak nggak usah repot-repot ngurusin saya. Saya bisa kok ngurus hidup saya sendiri. Masa? Iya. Ya udah, kalau Bapak mau keluar silakan. Saya nggak apa-apa sendirian, nggak perlu ditemenin. Oke, saya pergi. Selamanya. Pak Langit. Pak. Ini di mana? Kenapa tangan sama kaki aku ditali? Kenapa bisa kayak gini ya? Hah? Aku diculik. Om, Wan. Diminum dulu Om kopinya. Saya sengaja beliin itu supaya Om bisa lebih tenang. Nggak perlu repot-repot begini sih. Nggak ngerepotin kok Om. Om nggak perlu sungkan. Om kan butuh untuk menenangin diri. Saya yakin Om, langit akan baik-baik aja. Terima kasih, Van. Seharusnya Om nggak perlu berterima kasih sama saya. Karena saya sudah menganggap Om itu sebagai sosok pengganti Papi. Jadi, kapanpun Om butuh bantuan saya, Om langsung aja ngomong sama saya. Saya pasti akan bantu semampu saya, Om. Ya, Om nggak nyangka. Ternyata kamu ponakan yang peduli sama Om. Kamu ponakan yang baik ya. Makasih. Ya, minum Om. Ya. Kelihatan banget ya anak kamu itu cari muka sama Dava. Kamu tuh ya selalu berpikiran yang negative thinking. Wajar kok keponakan itu peduli sama omnya. It's normal. Daripada kamu kerjaannya ngurusin anak orang terus. Kayaknya kamu harusnya peduli sama cucu sendiri kan, daripada anak orang. Sebenarnya apa yang disembunyikan Sukma? Jelas banget tadi tingkahnya aneh sekali. Dan bawaannya tadi aja udah kelihatan kalau dia sebenarnya ingin merencanakan sesuatu.
Obe. What? Obe? Ngapain Sukma teleponan sama Obe? Ada berita apa? Anak ibu hari ini akan segera diambil darahnya untuk didonorkan ke cucu ibu. Kapan? Sukma kelihatannya tegang banget. Dan obrolannya ini serius bener. Ya, kamu harus lakukan sesuatu ya. Melakukan sesuatu? Makin menarik. Pasti ada yang dia sembunyikan. Mbak. Lagian banyak ngapain di situ dah? Iya makanya, lihat-lihat dong. Kalau saya mau masuk gimana? Maaf Mbak, saya nggak sengaja Mbak. Nggak sengaja gimana? Iya Mbak, benar saya nggak sengaja. Ya udah sana deh Mas. Iya. Bu, ya alhamdulillah Bu. Kata lab, darah aku cocok untuk Langit. Jadi aku bisa segera mendonorkan darahku untuk Langit. Ibu senang kamu bisa menolong anak kamu. Ibu juga jadi lega. Iya Bu, padahal tadinya aku udah takut banget. Takut banget kalau darah aku tuh gak cocok untuk Langit. Yasmin, kamu itu ibunya Langit. Mana mungkin darah kamu gak cocok sama anak kamu. Ya juga ya Bu. Aku terlalu kepikiran. Iya. Permisi Bu. Iya. Ini airnya Bu. Oh iya. Silakan diminum Bu. Biar nanti proses pengambilan darahnya berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih ya. Sama-sama. Iya. Permisi, Bu. Iya. Emangnya kita sebelum donor darah harus minum dulu Bu? Kamu minum aja dulu. Biar pas diambil darah, kamu tuh gak haus. Ya. Susternya juga belum datang kan? Ayo, kamu minum dulu. Langit, Mama gak akan biarin Langit kenapa-napa. Mama akan tolong Langit, sayang. Bismillah. Kalau kamu pusing, mendingan kamu tidur aja dulu. Kok aku pusing kayak gini ya, Bu? Sebentar. Pusing banget. Mungkin kamu panik. Nah, kamu meremin aja dulu biar kamu lebih santai. Yasmin. Bagus. Kamu sudah di bawah pengaruh obat tidur dari minuman yang dikasih OB. Darah Yasmin gak boleh diambil duluan. Aku perlu ngulur waktu sampai Luna datang bawa darah yang kubutuhkan. Darah Yasmin akan kutukar dengan darah yang dibawa Luna. Semua orang akan percaya kalau darah yang diberikan pada Langit adalah darah Yasmin. Suster Nita, tunggu. Itu anak saya pingsan. Kayak kecapean. Apa masih bisa donorin darah? Kalau sampai dalam 1 jam Pak Langit belum menerima transfusi darah, pasti dia kolaps. Organ di tubuhnya bisa gagal bekerja. Dan ini mengancam nyawanya, Bu. Bahkan cucu ibu bisa meninggal. Allah.
ngapain sih? Iya, Oma. Halo, Luna, kamu di mana? Kamu udah sampai mana? Oma, ini aku masih di bandara. Aku masih tunggu kiriman dari Singapura. Kamu sampai sini jam berapa? Ini kondisi langit udah kritis banget. Dalam 1 jam, kalau nggak dapat darah, langit bisa meninggal. Ya, aku juga udah suruh mereka buat datang cepat kok, Oma. Mungkin kamu kurang dekat mereka. Ingat ya, Luna. Tiap detik berharga banget. Oma tenang aja, Oma gak usah khawatir. Aku bakal pastiin kalau misalnya langit itu nggak akan kenapa-napa. Dia akan baik-baik aja, oke? Ya udah, cepetan ya. Ayo tak, cepetan tak. Aku nggak mungkin bisa pergi kalau aku terikat kayak gini. Gimana ya? Gimana cara ngelepasin ini? Sandra, ngapain sih nelpon? Ih, pasti dia cari aku nih. Kurang ajar banget. Dia berani matiin telepon dari saya. Ih, Sandra lagi. Udah fix. Perempuan tua ini pasti merencanakan sesuatu. Tapi apa yang dia rencanakan ya? Aku harus cari tahu. Tunggu. Ini OB dari tadi aku perhatiin di sini terus. Hah? Apa dia tadi yang telepon Sukma? Mas, Iya, Bu. dari tadi saya perhatiin loh. Mas ini hanya membersihkan di area depan ruangan donor darah aja. Memang saya ditugaskan untuk bersih-bersih di sini, Bu. Oke. Padahal aku dapat tugas dari Bu Sukma buat ngawasin situasi. Perlu aku laporin kali ya soal perempuan ini. Mas, Iya, Bu. bukannya saya nggak sopan ya, tapi saya tahu betul peraturan di rumah sakit itu dilarang menggunakan handphone di saat dia bekerja. Tapi Mas malah menggunakan handphone di saat bekerja. Mohon maaf, Ibu. Memang kalau lagi bertugas tidak diizinkan untuk pegang HP, Bu. Tapi saya juga minta tolong sama Ibu. Tolong Ibu ya, jangan dilaporkan saya, Bu ya. Saya takut dipecat, Bu. Gitu. Sip. Kalau dugaanku benar, OB itu yang tadi telepon-teleponan sama Sukma, berarti Sukma ada di kamar donor darah. Ketangkep kamu, Sukma. Suster, permisi. Itu suara Sandra.
Gawat, Sandra memang buntuti aku. Aduh, gimana ini? Kalau dia curiga soal donor darah buat Langit. Itu kan Yasmin. Pasti Sukma ada di sini. Selangkah lagi Sandra masuk, dia akan melihat aku. Aduh, gimana ini? Dia nggak boleh lihat aku di sini. Dia bisa gagalin rencana aku. Maaf Ibu. Ibu ada keperluan apa datang ke ruangan donor darah? Itu Bu Sukma itu saudara saya. Saya berniat mau... Maaf Ibu, kalau Ibu tidak berkepentingan dengan pasien, Ibu bisa nunggu di ruang tunggu aja. Sandra sepertinya kepo banget sama urusanku. Dia pasti akan terus cari sampai ketemu. Aku harus hati-hati. Oh gitu. Silahkan keluar Bu, saya mau ngurus pasien emergensi. Sukma nggak ada di kamar donor darah. Percuma juga aku nunggu di sini. Tapi kemana dia ya? Untung Sandra pergi. Kalau dia tahu aku di sini, dia bisa aja nongkrong di sini. Dia bakal tahu kebohonganku soal Langit. Bu, Suster, Ibu kenapa naik kursi? iya, maaf. Tadi kayak ada kecoa, saya tuh geli. Ini rumah sakit Bu, nggak ada kecoa. Iya. Oke Bu, saya permisi dulu mau ambil darah Bu Yasmin. Iya. Silakan suster. Permisi Bu. Iya. Masih belum siuman Bu? Kayaknya emang belum. Kok nggak ada sih, cepet banget ngilangnya tuh perempuan. Ini cewek yang tadi di sini kemana ya? Wah, jangan-jangan kabur lagi dia. Gawat, mereka udah sadar aku udah siuman. Aduh, ini gimana lagi talinya nggak bisa putus-putus. Gawat. Kalau sampai dia kabur, kita bisa mati. Ayo kita cari. Cari. Mana dia? Kayaknya dia belum jauh dari sini. Bisa jadi, Tak. Mau lari kemana lu, ha? Ajar!
Aduh. Aduh. Kejar tak. Panggil yang lain. Kejar. Gawat, Yasmin sudah musiuman. Gimana kalau proses donor malah dilanjutkan? Apalagi tekanan darah Yasmin sebenarnya gak masalah. Suster gak boleh lihat ini. Ada apa, Bu? Ibu, kenapa tegang? Suster, tolong tanyain dokter sekarang juga. Gimana caranya buat ngebangunin Yasmin biar dia bisa segera donorin darahnya untuk Langit. Ya, dia kan butuh darah segera. Baik, Bu. Saya akan bicarakan soal ini dengan Dokter Aldi. Iya, Sus. Makasih. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, iya. Renata. Pak polisi, tangkap dia. Dia harus bertanggung jawab atas kejadian yang sudah menimpa anak saya. Dan saya harus pastikan dia harus membusuk di penjara. Sekarang Anda kami tangkap. Bapak. Siap. Renata, Mas Tafa jangan sakiti Renata. Ini gak bisa dibiarin. Yasmin bisa maksa donorin darahnya kalau sepenuhnya sadar. Mana Luna belum tahu kapan bisa sampai sini buat bawa darah O negatif. Mas Tafa maafin Renata, Mas Tafa. Yasmin. Mas Tafa. Yasmin, bangun dulu. Ayo, ini Ibu. Ayo. Ibu. Ya. Ini. Dengerin Ibu ya. Ayo, sekarang minum dulu. Ayo. Minum. Ayo Yasmin, biar kamu lebih tenang. Ya, ayo. Alhamdulillah, Bu Yasmin sudah siuman. Ya Sus. Ya udah, sekarang kita bisa ambil darah. Bisa, Suster, bisa. Permisi, Bu. Saya mau persiapkan untuk ambil darah Bu Yasmin. Iya. Saya keluar. Ya. Mari Bu, saya ambil darahnya. Halo. Gimana? Iya, Oma sabar juga dong. Oma aku juga stres loh, dari tadi aku nungguin orangnya juga gak nyampe-nyampe. Iya, aku juga kesel, bukan Oma doang. Bentar, Oma. Ini pesanannya, Bang. Ini beneran golongan darah O negatif kan, Mas? Bener, sesuai request dari Mbak Luna. Oma, ini darahnya udah sama aku sekarang ya. Oma sekarang gak usah khawatir. Aku bakal pastiin aku gak akan telat sampai rumah sakit dan Langit tahan baik-baik aja, oke? Yaudah, thank you ya, Mas. Tapi bener ya, Lun. Kamu gak bakalan lama sampai di sini. Soalnya Yasmin udah siuman. Sekarang lagi diambil darahnya. Pasti abis itu disuntikan ke Langit. Aduh, takutnya Langit itu meninggal. Karena golongan darah Yasmin sama Langit itu kan beda. Ya ampun, ini Oma gak percaya sama aku, Oma. Nih ya, aku fit call. Nih, Oma cek speedometernya sekarang. Ya. Oma pasti gak pernah kan naik mobil sekenceng ini. Aduh,
Oma ini bahkan semua rambu aku terabas loh. Udah ya, Oma nggak usah khawatir, aku pastiin Langit baik-baik aja, oke? Oh ya Luna, kalau kamu datang ke sini, kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai ada keluarga Wiratama yang tahu kedatangan kamu ke sini ya. Apalagi sama yang namanya si Sandra itu. Emang kenapa sama Tante Sandra, Oma? Soalnya dia dari tadi nyariin Oma. Dia ngawasin gerak-gerik Oma. Udah, pokoknya kamu harus ekstra hati-hati ya. Oke, noted. Aduh, mereka ngejar lagi. Mana badan aku masih lemas. Aku nggak mungkin bisa lari jauh. Hei! Jangan lari! Lari kemana sih dia? Mana? Hilang jejak gua. Woi! Cepetan dong, woi! Telat amat sih kalian berdua. Ntar! Aku harus minta bantuan. Tapi di sini nggak ada siapa-siapa. Hah, kemana sih dia? Cepet banget sih hilangnya. Di mana? Mana dia? Dia juga lagi nyari. Lo gimana sih? Begitu aja lu becus? Kalau nggak ketemu, bisa bahaya kita nih. Gue juga tahu bahaya, terus gimana dong? Udah kita cari. Gue yakin dia pasti ada di sini. Udah. Gak usah pada ribut. Hah? Mendingan kita mencar. Lo sama Mandai ke sono. Udah. Ayo, jangan lu. Cari bentar. Dia kemari. Gawat. Gimana ini? Gue yakin nih, pasti dia nggak jauh dari sini. Ayo. Kamu bisa melewati kondisi ini, Langit. Dalam tubuhmu mengalir darah Wiratama. Dan kamu tidak akan gampang menyerah. Bapak tahu itu. Kamu anak Papa satu-satunya, Langit. Kebanggaan Papa. Harapan Papa. Kesayangan Papa. Kamu sudah janji sama Papa untuk membesarkan nama keluarga Wiratama. Jangan tinggalkan Papa. Aku akan bikin Om menandatangani surat pengalihan kepemilikan atas semua aset perusahaan. Aku bakal tunjukin siapa yang lebih pantas meneruskan nama besar Wiratama. Aku pastiin, Langit anak Om yang bangga-banggakan akan bertekuk lutut di hadapan aku.
Suster, Ya, Bu. proses selesainya berapa lama lagi ya? Paling prosesnya sebentar lagi, Bu. Aduh, mana Luna belum datang-datang. Suster, berapa lama lagi? 5 menit paling sudah selesai. Setelah itu saya akan bawakan ini untuk Pak Langit. Sial. Tante Sandra nunggu di lobi. Bener lagi kata Oma. Kayak emang Tante Sandra udah curiga deh. Sudah selesai ya, Bu? Saya mau ke tempat Pak Langit sekarang. Suster, udah selesai? Sudah, Bu. Kok cepat? Bukannya Ibu pengen saya cepat nolong Pak Langit? Iya, bukan gitu. Maksud saya prosesnya secepat itu ya, Suster. Tapi nggak perlu ada lagi untuk proses untuk hasil darah dari anak saya ini. Ini emergensi, nggak bisa dilakukan proses yang sama seperti normal. Jadi ini menyangkut hidup mati seseorang. Kalau gitu, saya permisi, Bu. Suster. Aduh, gimana caranya aku ngulur waktu? Padahal Langit butuh banget. Tapi nggak mungkin pakai darah Yasmin. Udahlah Bu, nanya-nanyanya nanti aja. Susternya biar selamatin Langit dulu, Bu. Maksudnya saya gini loh, Suster. Anak saya mau lihat proses transfusinya. Boleh kan? Kamu lihat kan? Iya Bu, iya. Suster gimana? Apakah boleh saya ikut? Boleh, Ibu. Tapi tidak bisa banyak orang. Iya. Paling 1 sampai 2 orang aja yang nemenin prosesnya. Oh iya. Ya. Ayo Yasmin, ayo Bu. Ayo awas. Aduh Yasmin. Maafin Ibu nggak kuat. Kan udah dibilangin, jangan dipaksain, Bu. Iya Suster. Ini nggak akan menyelamatkan cucuku, tapi malah membunuhnya. Ya Allah, mudah-mudahan Langit bisa tertolong ya Allah. Aku harus ngasih tahu Oma buat nemuin aku. HP aku ketinggalan di mobil lagi. Nggak bakal keburu kalau aku balik parkiran. Apa langsung ke ruang donor aja ya? Tante Sandra, ngapain malah muncul di sini? Aduh, bahaya. Tapi aku mau nggak mau harus ngelewatin dia kalau mau ke ruangan donor. Tenang Luna, tenang. Penyamaran kamu nggak akan ketahuan kalau kamu tenang.
Jangan-jangan Tante Sandra sadar ini aku. Dok, filenya dokter jatuh. Tunggu. Kok dokter pakai high heels? Setahu aku prosedur rumah sakit dokter itu harus memakai flat shoes. Enggak. Dan high heels itu. Ya ampun. Tante maaf ya, aku lagi buru-buru soalnya. Itu dia. Aku yakin banget. Dokter itu pasti Luna. Aku harus kuat. Aku nggak boleh nyerah. Aku pasti bisa kabur dari mereka. Itu pasti gerbang pemakaman. Akhirnya aku selamat. Pasti di sana ada orang yang bisa nolongin aku. Mana sih dia? Kok bisa kabur sih? Cepet banget lagi hilangnya. Diam. Nggak akan ada yang bisa nolongin lu. Aku harus bisa menghindari Tante Sandra. Jangan sampai dia lihat kantong darah buat langit. Dia sadar sama penyamaran aku. Padahal udah mepet banget waktunya. Nggak mungkin dia bisa hilang secepat ini. Koridornya udah pada buntu. Aku
Aku yakin banget. Feeling aku kayaknya dia ada di balik sini. Ibu, Ma. Ibu ngapain ya di ruangan ini? Enggak, tadi kebetulan saya lihat teman saya masuk ke ruangan ini. Ya, jadi saya lagi cari-cari sekitaran sini, Mas. Mohon maaf, Ibu. Kalau nggak ada kepentingan di sini, sebaiknya keluar, Bu. Jadi kebuang deh waktu aku di sini. Aku harus cari cara lebih cepat ke ruangan langit tanpa ketahuan Tante Sandra. Oke. Nyaris. Untung aja aku gak ketahuan. Kok nggak ada ya? Astagfirullah. Dokter ngapain ke ruang janitor? Ini, saya lagi ngindarin orang jahat. Tadi ada perempuan jahat yang mau ngehalangin saya buat nganter donor darah itu ke ruang ICU. Iya. Tunggu. Jangan-jangan dokter kerja sama ibu tadi ya, Dok? Saya udah bilang, itu tadi perempuan jahat. Saya mau nganter kantong darah itu ke Pak Langit Wiratama. Buat Pak Langit Wiratama? Kamu kenal dia? Siapa kamu? Jawab, atau kamu mati? Dok, sabar. Jadi gini, Dok. Kata Bu Sukma, cucunya itu butuh darah. Saya disuruh ngawasin tempat donor darah, Dok. Dan itu perintah Bu Sukma. Benar. Kamu kenal sama Bu Sukma? Bu Sukma itu sempat minta tolong sama saya. Tapi saya nggak boleh cerita. Udah. Kalau gitu, sekarang kamu antar saya ke ruangan itu tanpa ada satu orang pun yang tahu. Tapi gimana caranya ya? Cepet banget sih ngilangnya. Aku yakin banget. Dari gelagat-gelagatnya itu pasti Luna. Dan ini pasti ada hubungannya deh sama si Sukma. Tapi apa ya? Nggak bisa. Aku harus ngegagalin rencananya Sukma.
Suster, tunggu. Kenapa, Bu? Itu anak saya Yasmin gimana? Nggak apa-apa, dia cuma drop aja. Ya, tapi itu anak saya Yasmin dikasih obat atau diapain dulu gitu? Diurus dulu. Bu, Pak Langit lebih penting. Kalau Bu Yasmin cuma drop aja dan dia butuh istirahat. Ya, Bu? Suster, tunggu dulu. Ibu kenapa menahan saya? Bukannya Ibu pengen saya cepat menolong Pak Langit? Aduh, gimana nih? Aku malah bikin suster jadi curiga kalau aku juga lagi. Aduh, Luna, kenapa lama sekali sih? Habis sudah semuanya. Aku nggak bisa ngelak lagi sekarang. Rahasia langit bukan darah daging Yasmin dan Dava akan kebongkar. Aduh. Suster, suster. Aduh, kamu tuh hati-hati dong. Ini rumah sakit. Kalau kayak gini kan bisa bahayain orang buru-buru. Mohon maaf suster, saya buru-buru nggak sengaja. Maaf ya. Kamu tuh gimana sih? Kantong Langit Wiratama itu susah didapetin tahu. Kalau sampai rusak gimana? Kan saya udah minta maaf, saya nggak sengaja ya. Dan kami hati-hati. Stop. Mbak. Belum sampai Mbak, sebelah kanan sih Mbak. Kamu nggak denger ya tadi susternya bilang apa? Proses transfusi darahnya Langit itu udah mau dilakuin. Bukan urusan saya juga kali Mbak. Langit. Maaf, Ibu siapa? Saya tunangannya Langit, Sus. Ini darahnya udah dikasih ke Langit ya? Udah, Bu. Ini kita tinggal nunggu reaksinya aja. Kamu lihat, gimana? Itu darah siapa yang dikasih ke Langit? Ini darahnya Bu Yasmin, Bu. Darah Yasmin udah ditransfusikan. Gimana ini? Gimana kalau Langit malah mati? Oma. Oma nggak apa-apa kan? Ayo tangkap. Awas pelan-pelan, hati-hati. Terus Nur. Oh. Suster, gimana kondisi cucu saya? Kondisi pasien mulai stabil, Bu. Dia mau menerima darah yang ditransfusikan.
Ini di mana? Tanah. Kenapa aku bisa di dalam sini? Dia mulai sadar tuh. Buruan urung, biar kerjaan kita cepat beres. Jangan kubur aku. Tolong hentikan. Aku mohon. Aku ini masih hidup. Bentar Oma, aku mau ngomong sama Langit. Langit, kamu pasti dengar aku kan? Kamu pasti berusaha buat bertahan hidup demi aku, iya kan? Sekarang proses transfusi darah kamu udah lancar. Kamu pasti baik-baik aja. Suster, tolong dipantau terus ya cucu saya. Ya Bu, kita akan usahain terbaik mungkin. Ya, terima kasih Sus. Oma, ini kan Langit udah baik-baik aja. Biarin sekarang suster yang lanjutin kerjaannya. Aku tinggal Oma ke depan bentar ya. Saya tinggal dulu ya, suster ya. Ya Allah, ampunin semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Ampunin aku ya Allah, jika memang kematian ini telah Engkau tuliskan untukku. Jika memang ini jalanku untuk pergi. Aku terima ya Allah, aku ikhlas dengan ketetapan-Mu. Biarkanlah aku kembali kepadamu dengan ketenangan. Karena aku percaya Engkau akan jaga ibuku. Ya Allah, selama ini Renata sudah banyak mengalami masalah. Dia sudah banyak menderita. Hamba mohon ya Allah, jangan lagi tambah penderitaannya. Lindungilah dia dimanapun dia berada. Jaga dia ya Allah. Luna, kamu tuh dari mana sih lama banget? Oma, aku tuh habis ambil tas di parkiran. Ada apa? Iya, Oma tuh bingung. Gimana bisa? Golongan darah Yasmin kan udah jelas beda dengan Langit. Tapi kenapa tubuhnya Langit bisa menerimanya? Ini nggak mungkin terjadi. Kan aku udah bilang sama Oma. Oma itu harus percaya sama aku. Tapi kamu kan gagal, Lun. Tadi di ruangan, suster sendiri bilang, itu darahnya Yasmin. Dia ambil dari ruangan donor darah, Lun. Oma lihat sendiri kok, itu darahnya Yasmin. Tapi Oma nggak nemenin suster itu sampai menuju kemari kan? Jadi tadi tuh, harusnya aku kan ke ruang donor, Oma. Tapi tiba-tiba troli tempat aku sembunyi itu nabrak suster. Nah, aku lihat tuh ada kantong darah yang jatuh. Terus aku lihat namanya Langit Wiratama. Jadi udah deh, langsung aku tukar sebelum ada yang lihat. Oh, pantes.
suster tadi itu masih menganggap itu darahnya Yasmin. Ternyata kamu udah tuker. Kamu tuh ya bener-bener bikin Oma jantungan aja. Oma tuh harusnya ngerti. Aku nggak akan biarin langit mati. Karena langit hidup atau mati itu harus dengan seizin aku, Oma. Oke. Satu masalah selesai. Tapi soal Renata gimana? Itu udah aman, Oma. Dia udah mati. Handphone lu keluarin buat bukti. Udah buruan. Udah, cepetan. Ya Allah, tolong selamatkan langit. Jangan biarkan dia mati karena aku, ya Allah. Dengarkan doa terakhir ini sebelum napasku berhenti. Biarkan langit tetap hidup. Biarkan dia meraih hidupnya yang tak akan pernah bisa kumiliki. Tolong ya Allah. Dengarkan doa terakhirku. Dengarkan doa hamba-Mu yang sebentar lagi akan kembali kepadamu. Berikan kehidupan untuk langit. Renata? Renata, kamu di mana? Ya Allah, aku perasaanku jadi gak enak begini.
sesuatu yang buruk sudah menimpa Renata, ya Allah. Ya Allah, lindungi anakku. Alhamdulillah, nak. Akhirnya kamu diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Ini berkat kamu, Yasmin. Darah kamu udah menyelamatkan anak kamu. Allah sudah menjawab semua doa-doa kita, Bu. Langit. Langit, kamu sadar? Langit. Langit, cucu nenek. Nenek senang banget. Kamu akhirnya sadar. Kamu udah bikin nenek takut. Papa kamu pasti senang lihat kamu udah sadar. Nenek kasih tahu papa kamu ya. Ya, Bu, ya. Sayang, ini mama sayang. Langit. Ini mama, nak. Mati. Mati. Mati? Langit, maksudnya apa sih? Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Mati. Nak, kamu jangan bicara seperti itu, sayang. Apa maksud Langit? Dia ngomongin soal Renata. Langit bisa ngerasain kalau Renata sudah mati.